Lupakan gawai, yuk pergi ke pantai. Tinggalkan murung, yuk mendaki gunung. Petualangan di pantai, kumpulkan kerang-kerang. Bersama kawan-kawan, hidup seru bertualang. Hey, lupakan gawai, yuk pergi ke pantai. Tinggalkan murung, yuk mendaki gunung. Petualangan di gunung, dirikan kemah-kemah. Bersama kawan-kawan, hidup seru bertualang. Bahagia, hidup seru bertualang. Ku lari-lari, hidup seru bertualang. Tanpa alas kaki, hidup seru bertualang. Sambut mentari, hidup seru bertualang. Warna-warni. Adik-adik, pernah nggak melihat sungai secara langsung? Pernah juga nggak ngelihat aliran sungai yang begitu deras? Nah, hari ini aku mau ngajakin kalian nih beraktivitas dengan aliran sungai yang begitu deras. Nama aktivitasnya adalah arung jeram. Kita cobain yuk. Kok saya udah pakai peralatan seperti ini? Ya, selamat datang di lokasi wisata Arung Jeram. Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hari. Ya. Pak Hari. Pak Hari, aku mau main arung jeram nih. Kok aku udah pakai seragam seperti ini? Untuk apa ya? Ya, untuk mekanismenya, untuk aktivitas Arung Jeram itu kita harus pakai safety untuk pelindung kepala, helmet, dan life jacket ini. Agar biar kita aman. Untuk apabila kita jatuh nanti kita aman. Kita tidak bisa tenggelam nanti. Gitu adik-adik. Kalau ini untuk apa? Kalau untuk dayungnya ini, senjata ini untuk pakai mendayung ya. Bisa dayung maju ataupun dayung mundur. Atau bisa menolong teman yang jatuh nanti. Seperti itu adik-adik. Nah, kayaknya adik-adik di rumah juga udah ngerti nih dan udah siap untuk berarung jeram. Tapi ini berapa lama sih waktu untuk bisa menyelusuri arung jeram ini? Ya, ini ada 2 jam untuk menempuh jaraknya 7 kilo ya. Dari start ke finish 7 kilo, tetapi ada resting area-nya nanti. Kurang lebih dari start ke resting area ada 1,5 kilo nanti. Jadi kita bisa main di situ nanti. Jadi kita nggak harus cepet-cepet kok untuk sampai ke garis finish atau tempat akhir. Ada tempat istirahatnya juga. Ada juga. Nah, ya. di tempat istirahat itu ada apa, Pak? Ada waterfall di situ. Air terjun. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah capek, kita bisa ngajakin bapaknya untuk bisa beristirahat dulu ya. Pak, kalau misalnya mau main arung jeram ini, sebenarnya kita harus ke area aliran sungai yang deras atau sebenarnya aliran sungai yang tenang juga boleh? Ya, kita bisa di deras, bisa juga di tenang. Ya, kita kan sudah pakai safety sekarang. Benar. Jadi kalau adik-adik mau main, apapun aliran sungainya, tapi tetap harus ada yang bimbing, yang jagain, supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Nah, kayaknya adik-adik udah gak sabar lagi deh untuk bisa berarung jeram bersama. Yuk, Pak, jangan lama-lama. Kita langsung naik kapalnya. Siap. Adik-adik, aku udah siap sekarang. Kamu udah siap belum? Ayo kita mulai petualangan warna-warni, petualanganku bersama Tuhan. Let's go! Sejauh ini seru nggak adik-adik? Seru ya? Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya. Siap! Dayung lagi! Ayo dayung lagi!
Oke, adik-adik kita udah mau sampai di area istirahat. Sekarang airnya tenang sekali, jadi kita mau melihat air terjun yang di sekitar sini. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Nah, kita udah parkirin perahunya. Kita mau lihat air terjunnya. Wah. Oh, ayo. Semangat adik-adik. Tinggal sedikit lagi kita bisa lihat air terjun. Wah, udah denger belum bunyinya? Semakin dekat nih. Itu dia air terjun Sapa. Lihat deh. Kita bisa berenang atau mandi di sini. Pastikan adik-adik juga bawa baju ganti ya. Kita lihat yuk airnya seseger apa sih? Adik-adik bisa loh main di sini, apa aja bisa dikreasikan. Sekarang Kak Elika mau susun batu. Wah, batu-batu alam di sini berat juga ya. Bisa nggak nih? Goyang sih mas. Punya aku gagal ini aja udah. Nah, adik-adik tahu nggak? Air terjun Sapa ini tingginya sampai mencapai sekitaran 13 sampai 14 meter. Tinggi ya. Nah, kalau mau coba air di sini, dingin. Oke, kita sekarang lanjutin lagi perjalanan dayung kita karena kita belum sampai di titik akhir. Masih semangat? Ayo kita lanjutin. Gimana adik-adik? Ngikutin perjalanan Kak Elika menelusuri Sungai Nimanga. Seru kan? Nah, ada kisah yang seru juga. Ini kisah Sungai Yordan. Pasti gak kalah seru. Nah, kali ini diceritakan oleh Kak Vera. Kita lanjut aja yuk ke Kak Vera. Halo adik-adik, kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah pasti sehat-sehat. Adik-adik bagaimana petualangan hari ini bersama Kak Elika? Seru ya, belajar hari ini bermain di sungai. Kakak juga ikut petualangan hari ini, main sungai dan juga naik perahu karet. Puji Tuhan semuanya aman, tidak ada yang jatuh di sungai. Kalau di tempat adik-adik ada sungai nggak? Pasti ada. Di tempat kakak Vera nggak ada. Yang ada hanya laut. Karena kakak Vera tinggal di dekat pantai. Kalau kakak mau main air, kakak mainnya di pantai, main air laut. Main air laut juga seru adik-adik. Tapi lebih seru kalau main di sungai. Airnya dingin dan tidak asin. Bicara tentang sungai, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang sedang sakit
dan dia meminta untuk mandi di sungai. Gimana selanjutnya ceritanya ya adik-adik? Adik-adik dengerin cerita kakak ya. Pada zaman dahulu kala ada seorang panglima, Raja Arab, dan dia adalah orang yang terpandang dan disayangi oleh raja. Karena ia membawa kemenangan bagi orang Arab. Tapi sayangnya tentara ini mengalami penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit. Seperti bisul, tapi kalau bisul mungkin hanya ada 1 atau 2 di badan kita. Tapi kalau penyakit kusta timbul di seluruh badan. 1 aja sakit, apalagi banyak. Pasti sakit banget nih adik-adik. Dan penyakit kusta ini bisa menular, jadi orang yang kena penyakit kusta harus tinggal jauh-jauh dari keluarga dan teman-temannya. Mereka harus akan diasingkan dan harus hidup sendiri. Sama seperti penyakit COVID beberapa tahun yang lalu. Orang yang kena virus COVID akan diasingkan, harus hidup sendiri, harus dipisahkan dengan keluarga, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh main, tidak boleh ketemu dengan teman-teman. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Panglima Tentara Arab. Biasanya dia harus berperang dan membawa pasukannya. Namun karena dia sakit, dia harus berdiam di rumah. Wah, sedih sekali ya bapak ini, karena penyakitnya dia tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Nama tentara ini adalah Naaman, dan ketika orang Arab pulang dari perang membawa tawanan seorang gadis kecil dari negeri Israel. Dan gadis kecil ini menjadi pelayan istri bapak Naaman. Karena penyakit Naaman ini tidak sembuh, anak gadis ini memberi saran kepada istri Naaman. Katanya, kiranya tuanku Naaman berhadap dengan nabi yang di Samaria itu. Maka nabi itu akan menyembuhkan tuanku dari penyakitnya. Dan Naaman memberitahukan kepada raja apa yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Kemudian Raja Arab pun menyetujui apa yang dikatakan oleh gadis itu. Dan Naaman pergi dan membawa persembahan 10 talenta perak dan emas 1000 sikal dan 10 potong kain. Raja Arab mengirim surat kepada Raja Israel, dan surat itu berbunyi bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kemudian surat itu dibaca oleh Raja Israel dan dia marah dan berkata, Tuhankah aku yang bisa mematikan dan menghidupkan orang sehingga orang ini mengirim orang sakit supaya aku menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dan raja ini merasa dipermainkan oleh Raja Arab. Dan waktu itu ada seorang nabi namanya Elisa, abdi Allah. Ia mendengar apa yang dialami oleh raja dan dia meminta kepada raja supaya orang yang disuruh untuk menyembuhkan penyakitnya datang kepada Elisa, abdi Allah. Agar ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian Naaman tiba di depan rumah Elisa dan Elisa tidak langsung ketemu dengan Naaman. Dia hanya menyuruh hambanya untuk mengatakan kepada Naaman bahwa ia harus pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhnya akan pulih kembali dan engkau akan menjadi tahir. Jadi hambanya Nabi Elia melakukan apa yang diminta olehnya. Si hamba ini datang menemui Naaman dan berkata, jikalau kamu ingin sembuh, maka kamu harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah Naaman mendengarkan apa kata suruhan Nabi Elia, dan ia merasa kesal, dan Naaman pergi dengan rasa kesal dan berkata, aku sangka dia keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerakkan tangannya di atas aku dan penyakitku sembuh. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai Yordan? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Nah, si bapak Naaman ini tidak suka disuruh mandi di sungai Yordan. Wah, adik-adik, kalau kita mau sehat atau mau sembuh, kita harus minum obat sesuai resep dokter. Contohnya, kalau minum obat biasanya ada takarannya. Minum 3 kali sehari, 1 sendok makan. Kalau minum kurang atau lebih, bisa-bisanya kita nggak sembuh atau kita tambah sakit parah. Begitu juga adik-adik, kalau mau hidup sehat harus belajar hidup bersih. Mandi, cuci tangan jika kotor, rajin bersih-bersih,
dan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan seperti Bapak Naaman, dia nggak mau nurun apa kata Nabi Elia. Tetapi pegawainya membujuk dia, Bapak coba dulu mandi di sungai Yordan, karena Bapak kan ingin sembuh. Nggak ada salahnya Bapak mencoba dulu. Perkataan Nabi Elisa. Akhirnya karena dibujuk oleh pegawainya, si Bapak Naaman ini mau mandi di sungai Yordan 7 kali. Setelah Naaman mengikuti apa yang dikatakan oleh abdi Allah, ternyata benar. Tubuh Naaman pulih kembali dan tahir seperti tubuh atau kulit seorang anak. Naaman merasa senang karena dia sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Naaman dan pasukannya pergi kepada abdi Allah dan berkata kepada Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah yang ada di Israel. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Dengan mengikuti apa kata Tuhan melalui Nabi Elisa, maka mujizat pun terjadi. Penyakit apapun yang kita alami pasti sembuh jika kita taat, mau melakukan sesuatu yang membuat kita sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan kita melalui apapun itu. Kalau Tuhan berkehendak, pasti kita sembuh. Yang harus kita lakukan ialah taat, mengikuti apa kata Tuhan. Seperti Naaman, disembuhkan melalui air sungai. Bisa melalui obat-obatan dari dokter, bisa juga dengan kita menjaga pola hidup sehat. Artinya adik-adik harus makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, jangan terlalu banyak main HP. Lalu yang paling penting, tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi kakak berharap adik-adik semua menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan. Halo teman-teman, siapa yang hari ini merasa senang? Jadi hari ini merasa senang sekali. Melihat ciptaan Tuhan luar biasa bisa menjadi tempat bermain dan bisa juga jadi tempat menghilangkan rasa bosan. Dan lebih seru lagi mendengarkan cerita firman Tuhan yang diceritakan Kak Vera tadi. Bapak Naaman bisa sembuh dengan cara mandi di sungai Yordan. Luar biasa kan? Karena itu kita harus menjaga alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kita rawat dengan baik. Siapa yang masih membuang sampah sembarangan di sungai? Wah, jangan ya teman-teman. Kita bisa loh mendaur ulang barang-barang bekas. Bisa dibuat menjadi tempat sampah, tempat simpan mainan, tempat penyimpanan pensil atau bekas plastik. Bisa juga dibuat menjadi hiasan. Hari ini Jody mau ajak teman-teman untuk membuat aktivitas, yaitu mendaur ulang botol bekas menjadi tempat pensil. Yang pertama-tama teman-teman siapkan botol bekas. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, kertas karton. Yang kelima, spidol. Yang keenam, lem tembak. Kalau semua bahannya sudah siap, mari kita mulai membuat tempat pensilnya. Yang pertama-tama, ambil botol bekas yang sudah digunting, kemudian dibungkus dengan kertas karton seperti ini. Setelah itu, kita buat alas tempat pensilnya dan kita lem seperti ini. Teman-teman, tempat pensilnya sudah jadi.
Tapi kelihatannya kurang menarik ya tempat pensilnya. Jody punya ide supaya tempat pensilnya menarik atau cantik. Kita buat aja tempat pensilnya berbentuk kelinci. Yang pertama-tama kita gunting kertas yang berbentuk telinga kelinci. Kita buat 2 ukuran ya. Kemudian kita lem seperti ini. Setelah itu, kita gunting kertas karton yang berbentuk mata, hidung, dan kumis kelincinya seperti ini. Setelah itu kita lem. Yang terakhir, kita buat kaki kelincinya, lalu kita lem seperti ini. Yeay, tempat pensilnya sudah jadi. Teman-teman, kalau kalian minum dari botol plastik, jangan langsung dibuang. Kalian bisa coba membuat tempat pensilnya seperti ini, supaya pensil dan pulpen kalian tersimpan rapi. Kasih tahu teman-teman yang lain ya, supaya sampah-sampah sisa bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna seperti ini. Kak Vera, sini dong. Tadi aku membuat tempat pensil dari botol bekas. Aku mau kasih ke Kak Vera aja, biar pulpennya atau pensilnya Kak Vera tersimpan rapi. Wah, tempat pensilnya lucu ya. Makasih ya Jody. Berbentuk kelinci lagi. Kak Vera percaya adik-adik yang ada di rumah bisa menjaga lingkungan ataupun alam yang Tuhan ciptakan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Adik-adik juga bisa mendaur ulang barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti ini, bekas botol bisa dibuat menjadi tempat pensil yang cantik.
Menjaga alam yang Tuhan ciptakan adalah salah satu perintah yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Kakak yakin adik-adik adalah anak-anak yang hebat yang mau melakukan hal yang baik, rajin membaca Alkitab dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah bersenang-senang dan berpetualang bersama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Petualangan warna-warni, petualanganku bersama Tuhan. Hidup seru bertualang, ku lari-lari, hidup seru bertualang. Tanpa alas kaki, hidup seru bertualang. Sampai